Halo, jumpa lagi dengan saya, Sister Jolita. Ada para sahabat yang bertanya, kali ini sharing soal jatuh cinta. Ada yang bertanya, suster itu dulu sebelum jadi suster tuh pernah punya pacar nggak sih? Pernah jatuh cinta nggak sih? Ini pengalaman menarik. Untuk teman-teman suster, teman-teman saya yang pengen jadi suster sejak kecil, teman angkatan sendiri ada yang memang tidak punya pacar karena sejak kecil pengen jadi suster. Saya di episode kedua kalau nggak salah pernah bercerita waktu itu memang pernah waktu kecil ketemu seorang yang berbaju putih dan setelah tanya itu ternyata itu suster. Sejak itu sih pengen banget sih enggak, cuman itu ada yang namanya suster ya, panggilan jadi suster ya. Suster itu nggak menikah, suster itu hidupnya untuk Tuhan dan sama gitu. Tapi tidak serta-merta waktu itu membuat saya pengen lalu jadi suster sejak kecil gitu, enggak. Saya jalani hari-hari saya sampai lulus SMA baru memutuskan jadi suster. Yang menariknya gini, pernah punya pacar nggak sebelum jadi suster? Hai teman, yang membagongkan, yang lucu banget, yang nggak masuk akal untuk saya, tapi ya sekarang masuk akal gitu karena banyak melihat di medsos gitu. Ternyata anak-anak kecil udah jatuh cinta. Dengar, saya jatuh cinta pertama kali dan suka dengan orang tuh kelas 3 SD. Saya ingat banget, kelas 3 SD. Dan saya ini punya pengalaman yang memalukan banget kalau ingat. Malu, tapi saya terima itu sebagai sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Lama saya tidak bisa menerima ini, marah, bergulat, tidak mau menceritakan kepada orang lain karena itu hal yang memalukan. Tetapi ketika novisiat, saya olah bersama pembimbing dan puji Tuhan, saya bisa menerima peristiwa yang memalukan itu, kekonyolan itu karena kesalahan saya menjadi sebuah berkat, menjadi sebuah, ya itu bagian dari masa lalu saya, masa hidup saya yang mengantar saya menjadi seperti sekarang ini. Mau tahu? Jadi kelas 3 SD, kalau di desa, di kampung itu kan ada orang yang nikahan, terus kita jadi yang tukang kipas-kipas itulah ya, kipas-kipas, karena nggak tahu kalau orang Jawa tuh mungkin memang ada gitu ya, karena mungkin juga nggak ada kipas angin, ada juga sih, tapi yang itu loh yang anak kecil didandani yang pakai adat Jawa terus suruh kipas-kipas, kalau orang Jawa bilang jadi patah gitu ya. Jadi saya jadi, dan saya punya foto waktu saya jadi patahnya. Itu patahnya siapa? Patahnya Mbak Tari. Jadi patahnya Mbak Tari. Mbak Tari bukan ya? No, bukan Mbak Tari dong. Kalau Mbak Tari kan kalau saya SD, dia SMP belum nikah. Patahnya Mbak Surami apa ya? Lupa lah pokoknya gitu. Oke. Dan ketika foto itu dicetak, saya punya foto. Jadi foto dulu itu kan tidak hanya di HP ya, di roll film itu lalu dicetak dan saya dapat. Lalu foto itu saya gunting foto saya yang pakai baju adat Jawa. Tadi saya gunting, saya simpan. Dan ketika saya kelas 3 SD, saya merasa kakak tingkat saya waktu itu kelas 4 atau kelas 5 itu ganteng anaknya. Laki-laki dong. Bikin malu ini kalau cerita, tapi itulah bagian saya supaya kita sama-sama belajar. Ternyata spontanitas, keberanian berkata jujur itu bisa dibilang baik, tapi juga kadang perlu dipikirkan, karena jika tidak siap dengan resiko yang terjadi akibat yang dialami, mending dipikirkan berkali-kali dulu. Oke, lanjut cerita. Jadi ketika saya melihat kakak kelas saya yang ganteng ini, tidak tahu roh apa yang menggerakkan dalam diri saya untuk apa coba? Menulis surat dan memasukkan foto itu. Gila banget gak sih saya itu? Oke, anggap aja ini si A. Si A ini punya teman akrab si B ya, kakak tingkat saya tadi ya. Jadi saya tulis surat. Saya lupa waktu itu dititipkan siapa gitu ya. Tapi bahwa surat itu intinya, bayangkan anak kelas 3 SD, saya nulis itu kalau nggak salah
suka atau kagum gitu sama dia ya. Dan itu ada foto saya, tidak ada teman-teman yang tahu, saya tulis sendiri. Dan setiap sekolah saya senang dong kalau ketemu sama dia, lihat sama dia, walaupun di sekolah tidak pernah bertegur sapa. Sampai beberapa hari setelah saya tulis surat itu, saya dipanggil ke belakang sekolahan. Jadi belakang sekolahan itu ada kayak, bukan lapangan tapi ya, ada tanah rada luas gitu. Terus sampingnya itu, karena kami di kampung itu ya, masih ada semak-semak gitu. Saya dipanggil di situ sama dia. Saya berpikiran positif dong, tidak pernah berpikiran negatif gitu kalau akan terjadi sesuatu. Dan dia ngajak si B tadi, teman akrabnya, saya dipanggil. Tahu apa yang terjadi? Surat saya sama dia dirobek-robek di depan mata saya dan di depan temannya tadi, dirobek-robek. Demikian juga foto saya. Kemudian tahu itu dilempar ke depan muka saya dan dia meludah di depan saya. Saya lupa apakah dia bicara sesuatu atau tidak. Peristiwa ini waktu itu menyakitkan untuk saya, sampai saya lupa dia bicara apa. Malu dong saya. Setelah dia melempar surat saya, merobek-robek foto dan surat saya dan melemparkan ke muka saya, lalu meludah di depan saya, dia pergi. Dan saya sendiri di situ, tidak menangis, tidak berkata apa-apa. Itu pengalaman saya jatuh cinta yang terlalu berani sampai mengirim surat dan foto. Memalukan memang. Tapi saya punya niat, dan dalam hati saya, lihat suatu ketika kamu gantian yang akan memohon-mohon dengan saya. Suatu ketika kamu yang akan jatuh cinta dengan saya. Saya sampai bilang itu dalam hati saya. Dan semenjak kejadian itu, saya tidak pernah terpikirkan lagi oleh anak itu. Saya belajar, saya memformat diri. Masih kecil tapi saya sendiri merasa kayak karena saking malunya mungkin ya, saya tidak pernah mau kenal dia lagi, tidak pernah mau tahu lagi, tidak pernah apapun yang tentang dia. Saya akhirnya terus berkembang, baik secara IQ atau prestasi-prestasi semua di sekolah. Saya jadi juara kelas, saya jadi dalam tanda kutip terkenal di sekolahan, sampai saya benar-benar gak kenal lagi dengan dia. Kemudian saya lulus masuk SMP. Saya juga tidak tahu dia di mana. SMP demikian, saya menjalani hari-hari saya. Tetapi kelas 2 SMP, saya punya pacar. Anggaplah si C pacar saya ya. Si C. Pacaran tidak terlalu lama. Paling berapa ya? Gak sampai 6 bulan. Itu kelas 2 SMP. Ya namanya anak SMP, kalau ketemu di sekolah gitu udah senang banget ya. Dia kakak kelas saya. Dia kalau nggak salah kelas 3 ya, saya kelas 2. Jadi kalau pas pulang atau pas di sekolah ketemu, ya paling duduk di kantin gitu aja. Kalau malam minggu dia main ke rumah dengan temannya, kami duduk di rumah. Sekali waktu bersama teman-teman yang lain kami motoran ke pantai, gitu-gitu aja. Lalu putus karena teman saya ada yang suka dengan pacar saya dan mungkin memang kami ya udah. Saya punya prinsip kalau jadiannya baik-baik, karena kan kita semua dulu berteman baik lalu jadi pacar. Maka kalau putus pun juga baik-baik, tidak musuhan, tidak diam-diaman. Ya udah kami putus. Lalu teman saya pacaran sama si C tadi. Dan saya kelas 3, ketika saya kelas 3, ada kakak tingkat lagi yang SMA itu jadi pacar saya. Suka sama suka lah ya, dalam pacaran kami. Jadi 3 kali ini ya.
Yang pertama sih nggak pacaran karena saya suka dia nggak gitu kan. Lalu pacar saya tadi yang si C putus sekitar hanya 6 bulan saja pacarannya. Dan si C ini kelas 3 saya pacaran sama dia, dan dia kelas 1 SMA. Kemudian saya SMA saya di Palembang. Waktu itu LDR karena masih pacaran ya. LDR. Nah, di tengah LDR, kita kan Jawa nih, saya di Palembang, dia di Bengkulu gitu ya. Ya, namanya godaan LDR, tergantung orangnya juga sih. Saya tidak mengatakan dia nggak setia, tapi ya namanya orang punya pacar kan pengen ketemu, pengen jalan bareng, pengen segala macam gitu kan ya. Maksudnya makan bareng gitu, bukan segala macamnya yang macem-macem, tapi ya pacaran SMA zaman dulu tahun 99-an 2000 kayak apa sih? Paling main bareng-bareng gitu kan sudah seneng gitu ya. Main bareng-bareng dengan teman-teman yang lain, motoran atau nongkrong di mana, nonton apa bareng-bareng. Nonton apa tuh misalkan organ tunggal gitu kan, namanya di kampung gitu kan ya, barengan gitu ya. Nah, karena kami jarak jauh, itu tidak bisa dibuat. Saya pulang hanya 6 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali. Pacar saya tadi punya pacar lagi di sana, gitu di Bengkulu. Dan saya di Palembang juga punya pacar gitu. Nah, saya waktu di Palembang itu anak kuliahan. Tapi masih status sebenarnya waktu itu masih pacaran sama yang di Bengkulu. Cuman karena udah sama-sama terbuka, jujur tentang ya kalau keadaan kita LDR kayak gini gimana ya. Akhirnya dia dibilang putus ya. Nggak tahu ya putus atau enggak ya waktu itu. Dia di Bengkulu punya pacar, saya di Palembang punya pacar. Kalau saya pulang kami ketemuan bareng, main gitu sih. Jadi gitu. Sampai akhirnya saya lulus kelas 3. Saya putus dengan pacar saya yang di Palembang kan ya. Ya namanya anak-anak, kalau punya pacar ya selama cocok, bikin bahagia, seneng, jalan. Udah bikin masalah, bikin nangis, saya dulu sesimpel itu loh kalau pacaran. Kalau dia sudah bikin saya cemburu, bikin saya nangis, bikin saya sedih, ya ngapain pacaran? Putus. Sesimpel itu saya. Karena bagi saya aja sendiri bahagia. Kalau punya pacar lebih bahagia dong. Kalau ternyata punya pacar buat saya sakit, menderita, cemburu, dan sedih, ngapain? Mending putus. Sesimpel itu saya. Nah setelah kelas 3, kelas 3 ini dengan pacar saya yang D tadi, D ya, itu dia tidak tahu kalau saya mau masuk biara, karena saya pikir ngapain saya ngomong gitu kan. Ya kalau diterima, kalau enggak sudah putus, ternyata saya nggak diterima jadi suster. Nggak ngomong kalau saya mau jadi suster maksudnya ya. Lalu saya jalani masa aspiran di Lampung gitu. Sesekali saya telepon dia gitu ya. Nah, ketika saya dinyatakan lulus postulan, saya pulang dong. Rupanya dia dengar, katanya aku dengar kamu mau jadi itu ya, yang nggak nikah itu ya, dia bilang. Ya, dia bilang gitu. Marah dong dia. Tetapi ya kalau itu sudah pilihan saya dan saya meyakinkan dia, pada akhirnya marah pun dia tetap mengikhlaskan. Karena itu semua tergantung saya ya, saya mau atau tidak jadi suster. Kalau saya meyakinkan dia dan saya tetap mau jadi suster, orang lain bisa apa atas hidup kita, kan begitu. Tetapi menariknya teman-teman, saya lupa ke cerita tadi ya, kelupaan ya. Waktu saya SMA di Palembang, saya kan punya teman akrab waktu di SMP, itu namanya Siti Rohmiati dan Winarni. Waktu itu mereka SMA-nya, saya di Palembang, mereka di Arga Makmur di Bengkulu sana ya, di kabupaten ya. Jadi ya, kalau Bengkulu itu provinsi, Arga Makmur itu kabupaten. Mereka sekolah di sana. Ingat si A yang waktu saya jatuh cinta dengan dia waktu SD, gila nggak sih? Niat kita itu, kalau kita itu sungguh-sungguh, kita mau berusaha dan berdoa, dikabulkan kok Tuhan. Meskipun waktu itu saya tidak pernah mendoakan dia,
untuk dia supaya jatuh cinta dengan saya. Saya hanya ingin melupakan dia, tetapi saya yakin suatu ketika kamu gantian yang jatuh cinta dengan saya, dan pada saat kamu jatuh cinta dengan saya tidak lagi jatuh cinta sama kamu. Dan benar, tahu nggak? Ketika saya kelas 2 atau kalau nggak salah kelas 3, ketika saya pulang rumah, dia datang ke rumah saya dan berkali-kali dia nulis surat ketika saya di Palembang. Intinya apa? Intinya dia mengatakan waktu SD itu sebenarnya kata dia juga suka dengan saya, tapi dia malu. Malu, saya pikir. Kalau orang malu, apakah harus bersikap sedemikian rupa dengan menyobek surat-surat saya dan foto saya lalu melemparkannya dan meludah? Itu saya belum bisa terima. Dan sekarang dia kembali dengan mengungkapkan perasaannya dan mau jadi pacar saya. No, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Dan kalian tahu apa jahatnya saya sama dia? Ketika saya di Arga Makmur, ketika saya ke kosan Winarni dan Siti Rohmiati, saya minta datang ke kosan itu. Si Ata dia, dan dia benar datang. Dan dia bawa minum Coca-Cola yang gede itu dengan martabak, seingat saya. Dia pikir saya mau juga dengan dia kan, karena surat-surat yang dia beri tidak pernah saya balas. Hanya ketika saya pulang saya panggil dia untuk datang. Dan kalian tahu, saat itu saya membalas dendam. Jahatnya saya waktu itu begitu. Kalian tahu apa? Makanan itu saya lempar di depan dia, dan minuman itu saya buka lalu saya taruh di lantai begini di atas martabak itu. Jahat sekali saya waktu itu. Dan saat itu saya puas karena bisa membalas rasa sakit saya. Sejahat itu saya waktu itu. Saya betul-betul emosi. Sejak kejadian SD, saya tidak pernah lagi memikirkan dia. Hanya saya bersumpah dalam hati, suatu ketika nanti kamu yang mohon dengan saya untuk mau jadi pacarmu. Dan sekarang terjadi, saat itu terjadi. Saya meluapkan amarah saya, emosi saya. Dan setelah itu saya usir dia, pergi dari sini. Saya tidak pernah mau kenal kamu lagi. Saya seperti di atas angin. Tetapi rupanya bukan itu. Itu tidak mendamaikan hati saya. Dalam perjalanan saya menjadi seorang suster, ketika kami pengolahan diri akan masa lalu, akan hidup kita, pergulatan-pergulatan, rupanya ada luka di dalam hati saya. Dan balas dendam saya tadi itu bukan jalan yang baik. Akhirnya bersama pembimbing, saya mengolah rasa itu. Dan ketika saya novis, saya menulis surat sama dia. Saya ungkapkan permohonan maaf saya atas semua sikap saya. Saya mengakui bahwa saya mencintai dia waktu itu, cinta pertama saya. Tetapi saya terluka ketika dia memperlakukan saya seperti itu. Dan saya merasa puas ketika saya bisa membalas dendam. Tapi rupanya bukan itu. Itu tidak menenangkan saya. Saya merasa bersalah atas sikap saya. Kenapa saya sampai membalas dendam seperti itu? Saya sampaikan permohonan maaf saya dengan segala macam. Dan setelah itu surat saya kirim ke alamat dia, ke rumahnya dia. Saya merasa lega. Saya berdamai dengan masa lalu saya. Saya berdamai bahwa saya menerima pengalaman sakit itu dan memaafkan dia, juga memaafkan diri saya, dan mohon ampun atas perilaku dan sikap saya pada dia. Teman-teman, di sini saya mau mengatakan, pengalaman jatuh cinta itu baik. Ditolak itu sakit, tetapi juga membuat kita bertumbuh. Balas dendam mungkin membuat kita puas, tapi tidak menenangkan kita. Saya mengalami hal itu. Saya berbagi ini supaya seperti di awal saya katakan, apapun yang akan kita lakukan, baik ketika kita sungguh pikirkan dahulu, kita pikirkan masa-masa, kita bawa dalam doa. Pengalaman jatuh cinta bagi siapa saja tidak ada yang salah. Tinggal bagaimana kita
bersikap atas rasa cinta yang ada dalam diri saya. Saya menerima semua pengalaman itu. Terima kasih untuk kepada semua teman-teman yang dalam tanda kutip menjadi sahabat dekat saya, menjadi orang yang dekat dengan saya atau pacar saya waktu itu. Melalui video ini saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf untuk banyak hal yang saya perbuat yang mungkin waktu itu menyakiti. Tetapi saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena kalian. Saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Kalian menjaga saya sehingga saya bisa mempersembahkan diri saya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Allah yang mencintai kita. Dan menyenangkan sekali bahwa sampai sekarang kita boleh tetap bersahabat, kalian dengan hidup kalian, dengan keluarga kalian, dengan segala pergulatan hidup tantangan keluarga kalian, dan saya juga dengan pergulatanku di sini. Kita saling mendoakan dan relasi kita tetap menjadi seorang teman, sahabat yang kadangkala kita boleh saling menyapa, saling memberi dukungan. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa.